Hai Bob, apakah lautan sudah dijelajah 100% oleh para ilmuwan dan peneliti? Tidak, lautan belum diteliti secara menyeluruh atau 100%. Meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan di laut, masih ada banyak wilayah di lautan yang belum dieksplorasi dengan baik. Faktanya, sebagian besar lautan belum pernah dijelajahi secara langsung oleh manusia. Terutama wilayah-wilayah yang dalam atau terpencil. Ada beberapa alasan mengapa lautan belum diteliti sepenuhnya. Antara lain ialah kedalaman yang sulit diakses, luasnya wilayah lautan, dan teknologi yang terbatas. Kedalaman yang sulit diakses bagian terdalam dari lautan, seperti palung laut dalam sulit diakses oleh manusia. Tekanan air yang tinggi dan kondisi lingkungan yang ekstrim menjadi tantangan bagi para peneliti untuk menjelajahi wilayah-wilayah ini. Sebagai akibatnya, penelitian di wilayah tersebut terbatas. Lautan mencakup sebagian besar permukaan bumi, dan wilayahnya yang sangat luas. Mengumpulkan data dari seluruh lautan adalah tugas yang sangat besar dan membutuhkan sumber daya yang signifikan. Beberapa wilayah lautan yang terpencil atau jauh dari pusat populasi juga mungkin belum diteliti secara mendalam. Masih ada keterbatasan dalam hal teknologi yang digunakan untuk meneliti laut. Misalnya, pengamat dalam skala mikro dan pemahaman tentang interaksi kompleks dalam ekosistem laut masih merupakan tantangan bagi para peneliti. Nah, kebayang bukan? Lautan yang luas dan dalam ternyata hingga saat ini hanya 5% saja dari permukaan laut bumi yang berhasil diungkap. Dan masih banyak lagi hal-hal yang belum diungkap seperti hewan-hewan yang mendiami lautan dalam dan situs-situs arkeolog yang belum ditemukan dan berada di bawah laut yang dalam. Oleh karena itu, siapkan kopi atau teh kalian dan ayo ikut Ogut menjelajahi lautan luar. Ikan goblin. Ikan goblin atau Mitsukurina otsoni, ikan goblin memiliki penampilan yang aneh dan menakutkan. Mereka memiliki moncong yang panjang, gigi tajam, serta tubuh yang berwarna gelap. Mereka juga memiliki kebiasaan hidup di kedalaman yang sangat dalam, sehingga jarang terlihat oleh manusia. Ikan ini adalah salah satu contoh hewan laut yang sering dianggap seram oleh beberapa orang. Ikan ini memiliki penampilan yang unik dan mencolok. Tubuhnya ditutupi oleh sisik-sisik berwarna gelap yang semakin menambah kesan misterius. Dan habitat ikan goblin biasanya hidup di kedalaman laut yang teramat dalam, terutama di perairan yang hangat seperti Samudra Atlantik dan Pasifik. Mereka lebih sering ditemukan di perairan yang memiliki sedikit cahaya dan jauh dari permukaan laut. Ikan goblin memiliki beberapa adaptasi yang memungkinkannya bertahan hidup di habitat yang gelap dan dalam. Misalnya, matanya yang besar dan hijau memungkinkan mereka untuk mendeteksi cahaya yang sangat lemah. Mereka juga memiliki tubuh yang memungkinkan mereka untuk bergerak dengan lincah di perairan dalam yang gelap. Gurita raksasa. Gurita ini adalah salah satu jenis gurita terbesar di dunia dan seringkali dianggap menakutkan oleh beberapa orang. Penampilan fisik dari gurita ini memiliki 8 lengan atau tentakel yang kuat, masing-masing dilengkapi dengan 2 baris cakar dan helaian pegang. Dan di ujung tentakel terdapat gumpalan otot yang disebut dengan kepala, yang berfungsi untuk mengendalikan tentakel dan mulutnya. Gurita raksasa juga memiliki tubuh yang sangat fleksibel dan dapat berubah warna, memungkinkannya untuk menyamarkan diri dan beradaptasi dengan lingkungannya. Ukuran dari gurita raksasa dapat tumbuh hingga panjang yang mengesankan. Beberapa individu dapat mencapai panjang 7 hingga 9 meter dengan berat mencapai ratusan kilogram.
Bagian tubuh yang paling mencolok adalah tentakelnya yang panjang, yang bisa mencapai lebih dari 9 meter. Dan kemampuannya memangsa, gurita raksasa adalah predator yang lihai. Mereka memanfaatkan tentakel mereka untuk menangkap mangsanya, yang dapat berupa ikan, kepiting, kerang, atau bahkan hewan laut lainnya. Gurita raksasa menggunakan tentakelnya yang kuat untuk menggenggam dan menyergap mangsanya. Kemudian, menggunakan paruhnya yang kuat untuk menghancurkan atau merobek daging mangsanya. Selain itu, gurita ini memiliki kecerdasan yang dianggap sebagai salah satu hewan paling cerdas di dunia laut. Mereka memiliki kemampuan belajar dan memecahkan masalah yang luar biasa. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kemampuan mereka untuk menggunakan alat sederhana dan melakukan tindakan-tindakan yang rumit untuk mendapatkan makanan. Kepiting raksasa Jepang. Kepiting raksasa Jepang adalah salah satu spesies kepiting terbesar yang ada dan juga dikenal dengan nama kepiting laba-laba Jepang. Berikut adalah beberapa fakta tentang kepiting raksasa Jepang. Ukuran dari kepiting raksasa Jepang dapat tumbuh menjadi salah satu kepiting terbesar di dunia. Mereka memiliki rentang cakar yang luar biasa. Dapat mencapai panjang hingga sekitar 3 hingga 4 meter dari ujung ke ujung. Selain cakar yang besar, mereka juga memiliki tubuh yang kuat dan berat. Dengan berat bisa mencapai lebih dari 20 kg. Penampilan fisik dari kepiting raksasa Jepang ini memiliki tubuh yang cenderung menyerupai laba-laba dengan kaki panjang yang menonjol. Cakar mereka yang besar dan kuat digunakan untuk merobek dan menghancurkan makanan serta melindungi diri dari serangan musuh. Tubuh mereka umumnya berwarna merah tua atau kecoklatan dengan bintik-bintik putih yang membantu dalam menyamarkan diri. Dan kepiting raksasa ini memiliki habitat di perairan laut dangkal dengan pantai Jepang. Mereka biasanya hidup di dasar perairan pasir dan lumpur di kedalaman sekitar 200 hingga 300 meter. Mereka lebih aktif pada malam hari dan cenderung menggali tanah untuk bersembunyi di dasar laut. Kepiting raksasa Jepang adalah contoh yang menarik dari keanekaragaman hayati laut dan merupakan salah satu contoh makhluk laut yang paling menonjol di perairan Jepang. Oke, aku rasa cukup sampai di sini dulu penjelajahan kita pada video kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kalian and see you next time. Bye-bye.